Sejak awal pembangunannya, jalan tol Cipularang sudah punya banyak cerita seram. Karena kebetulan ada teman yang keluarga besarnya tinggal di daerah Cikalong, daerah yang juga menjadi bagian jalan tol itu. Sedikit banyak saya tahu tentang beberapa cerita mistis yang beredar. Salah satu rumor akan saya angkat di cerita ini. Konon katanya, ada pemakaman umum yang masuk di jalur lintasan. Memang, sewaktu pembangunan, pemakaman dipindahkan ke tempat lain. Tapi ada satu atau dua makam yang tertinggal. Bukan karena kesengajaan tentunya, katanya sih begitu. Berikutnya, katanya ada satu tempat yang dianggap keramat, namanya Batu Ek, saya lupa. Tempat ini dulunya banyak yang menjadikannya sebagai tempat mencari benda-benda pusaka. Kalau sekarang, saya nggak tahu persisnya gimana. Yang pasti tempatnya masih ada. Tempatnya di sebelah kiri jalan, dari arah Bandung, kilometer sekian-sekian. Kalau sedang melintas malam hari, lalu tiba-tiba melihat bayangan hitam tinggi besar, atau tiba-tiba kendaraan seperti ada yang mendorong ke sisi kanan atau kiri. Kemungkinan besar sedang melintas tepat di tempat ini. Hati-hati. Apapun sebabnya, kita memang sudah harus hati-hati di mana saja dan kapan saja. Berdasarkan pengalaman saya yang sering melintasinya, tempat ini memang kelihatan angker. Aura mistisnya tinggi. Beberapa kali saya mengalami kejadian yang cukup aneh dan menyeramkan. Dua kisah pengalaman akan saya angkat kali ini. Cerita pertama. Dalam perjalanan dari Bandung menuju Jakarta, tengah malam, ditemani oleh salah satu teman dekat. Ali namanya. Saya di belakang kemudi. Singkatnya, sekitar jam 1 dini hari, kami memasuki Cipularang melalui gerbang Pastur. Saat itu bukan akhir pekan. Jalan terbilang sepi. Syukurlah, kami juga nggak dalam keadaan lelah atau mengantuk. Karena memang baru saja memulai perjalanan. Saya memacu kendaraan nggak terlalu cepat, karena memang nggak ada yang kami kejar. Sambil berbincang seru, saya menginjak gas dengan kecepatan sedang. Tapi, ketika memasuki kilometer di bawah 100, lupa pastinya, ada kejadian aneh. Obrolan terhenti ketika pandangan saya tiba-tiba menangkap sesuatu yang sangat menarik perhatian. Ada sosok hitam tinggi besar yang sedang berdiri di sisi sebelah kiri jalan, di rerumputan sebelah bahu jalan. Sosok bertinggi kira-kira 3 meter, tinggi dan besar sekali. Sekilas seperti bayangan hitam, namun 3 dimensi. Siluet yang punya beberapa sisi. Ali membaca gelagat saya. "Ada apa, Pri? Lo lihat apa?" Tanpa kata saya menunjuk ke arah makhluk atau sosok yang sedang saya lihat tengah berdiri itu. Allahu Akbar. Ali mengucap takbir. Ketika akhirnya dia melihat objek yang sama. Sepersekian detik kemudian, tiba-tiba sosok itu mulai bergerak menyeberang jalan, mengarah persis ke tempat kendaraan kami akan menuju. Saya menginjak rem perlahan, menghindari tabrakan. Jarak kami hanya sekitar 30 meter. Nyaris berhenti, mobil saya arahkan ke tepi. Jarak kami semakin dekat, semakin jelas terlihat detail sosoknya di bawah sinar lampu kendaraan. Benar, tinggi tubuhnya sekitar 3 meter. Hitam legam, nyaris tampak seperti bayangan. Kami nggak melihat jelas bagian wajahnya, karena melihat dari arah samping. Setelah berpapasan, kemudian dia berjalan menjauh, menyeberang ke kanan,
menuju hutan kecil yang ada di pinggir jalan, kemudian menghilang. Benar-benar kejadian beberapa detik yang cukup aneh dan menyeramkan. Makhluk apa itu kira-kira? Cerita kedua, tahun 2006 ketika masih kuliah di Bandung. Sebelum tinggal di rumah teteh, memutuskan untuk pulang ke Cilegon karena kebetulan ada libur kuliah yang agak panjang. Mengendarai mobil sendirian, saya berangkat dari Bandung nyaris tengah malam. Kenapa semalam itu? Karena ada sesuatu yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Ingat banget kalau waktu itu malam Jumat, karena sebelum meninggalkan Bandung, saya menyempatkan untuk mendengarkan acara horor di Radio Ardan. Acara ini hanya tayang 1 minggu sekali, di malam Jumat. Kenapa saya ingat? Karena rentetan kejadiannya saling berhubungan. Mendengarkan Ardan nikmat selama perjalanan dari Cibiru menuju ke Bandung. Saya memang suka acara itu sejak awal kuliah, makanya selalu menyempatkan diri untuk mendengarkan di mana saja. Saat itu saya dengarnya di mobil sendirian. Padahal tagline-nya, jangan pernah mendengarkan acara ini sendirian. Tapi saya sering bandel, makanya sering kejadian. Nah, waktu itu salah satu bagian ceritanya mengisahkan tentang kejadian seram di jalan tol Cipularang. Ada seseorang yang mengendarai mobil sendirian di jalan tol malam hari. Di perjalanan, setelah exit pada larang, dia merasakan kalau sepertinya dia nggak sedang benar-benar sendirian. Berawal dari perasaannya yang mulai nggak enak, lalu tiba-tiba ada bau busuk yang menyengat. Hingga puncaknya, ketika dia akhirnya benar-benar sadar kalau ternyata nggak sendirian. Melalui kaca spion, dia melihat ternyata ada sosok yang sedang duduk di kursi belakang. Diceritakan kalau orang itu jadi sangat ketakutan, sementara sosok di kursi belakang terus saja duduk sampai dia keluar tol Purwakarta. Sialan, serem amat nih cerita. Mana gua mau lewat Cipularang benar lagi. Begitu pikirku dalam hati. Benar, ketika nyaris jam 12, akhirnya saya masuk Cipularang melalui Paster. Kondisi badan memang sudah lelah akibat seharian beraktivitas. Sedikit kantuk mulai menyerang. Kendaraan saya pacu dalam kecepatan sedang, padahal jalanan terbilang kosong, alias sepi. Hanya beberapa bis malam yang sesekali terlihat. Oh iya, waktu itu masih ada satu gerbang tol lagi setelah exit pada larang, kalau dari arah Bandung. Tempat pembayaran dan tukar tiket tol menuju Jakarta sekarang sudah nggak ada. Singkat cerita, akhirnya saya sampai di gerbang tol sesudah pada larang itu. Bayar dan tukar tiket, lalu lanjut perjalanan. Pada saat itu lampu PJU yang letaknya di batas tengah jalan masih hanya terlihat di sebagian jalan tol saja, belum sepanjang jalan. Selebihnya penerangan hanya dibantu oleh lampu kendaraan. Sepertinya kalau sekarang sudah ada PJU sepanjang jalan. Karena itulah jalan menjadi gelap gulita, ditambah dengan sedikitnya kendaraan yang melintas, benar-benar sepi juga. Saya yang hanya sendirian ini hanya bisa mengalihkan pikiran dengan mendengarkan musik. Masih terbayang cerita seram di radio yang menceritakan tentang penumpang gelap di tol ini. Gak bisa dipungkiri, kalau hal itu membuat saya jadi agak ketakutan juga. Mana malam Jumat pula. Kaca spion bagian dalam saya arahkan ke atas,
supaya keadaan di kursi belakang jadi enggak kelihatan. Meminimalisir keparnoan saya yang kadarnya mulai meningkat. Deru mesin menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Selebihnya hanya suara kendaraan lain yang melaju lebih cepat ketika mendahului di sebelah kanan.